Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat kala. Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan adanya berita penusukan kepada Syekh Ali Jaber. Peristiwa itu sendiri terjadi pada saat Syekh Ali Jaber mengisi kajian wisuda tahfiz Al-Quran di Masjid Falahuddin di Jalan Tamin, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Saat itu seorang pemuda yang tidak dikenal tiba-tiba berlari menaiki panggung dan langsung menikam Syekh Ali Jaber. Peristiwa ini membuat tim Bumikala penasaran untuk menelusurinya lebih jauh apa motif dibalik pelaku penyerangan tersebut. Dan kami juga ingin membuktikan fakta tentang sosok pelaku penusukan yang dalam pemberitaannya bahwa sosok pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan ataupun tidak. Boleh Anda jelaskan sosok kodam apa yang ada di gambar atau Anda sketsa ini? Sebenarnya ini bukan sosok kodam ataupun jin ataupun pendamping dari si pelaku, tapi ini hasil dari visualisasi energi-energi negatif yang ada di sekitar pelaku. Kenapa energi negatif itu ada? Nah, kalau kita telusuri lebih dalam, sebenarnya pelaku adalah seorang remaja ya, masih kita sebut remaja, yang sulit bergaul, banyak berdiam diri di rumah, dan cukup aktif di dunia internet, dan bisa dibilang juga pelaku itu termasuk orang yang introvert. Dan kenapa energi-energi negatif banyak menghampiri pelaku? Nah, itu tadi. Jadi sebenarnya dalam diri pelaku itu ada rasa yang ingin diperhatikan, jadi ingin jadi pusat perhatian dan lain-lain, yang dia sendiri tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan itu semua, karena rasa itu sangat kuat. Jadi pelaku itu banyak berdiam diri, bermurung dan lain-lain. Nah, itu salah satu pintu untuk masuk energi-energi negatif. Sehingga pelaku itu sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang, termasuk dalam misal pelaku ikut dalam suatu perkumpulan atau suatu organisasi dan lain-lain yang kita tidak bisa sebut. Ketika masuk dalam itu, si pelaku merasa punya peran yang selama ini dia tidak dapatkan di rumah, di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan luar yang selama ini dia geluti. Jadi karena merasa dia punya peran penting, orang-orang akan semakin mudah untuk mempengaruhi beliau. Jadi bisa dibilang pelaku sendiri yang membuka pintu untuk datangnya energi-energi negatif, karena ambisi yang besar tidak sesuai dengan kepercayaan dirinya. Kita menggambarkan energi-energi negatif itu dalam bentuk visual gambar, sehingga muncul satu sosok yang tinggi, hitam. Dari hasil terawangan spiritual Anda, seberapa besar sosok ini mempengaruhi pelaku? Seberapa besarnya? Ya termasuk sangat besar. Kenapa? Ketika dia dipengaruhi energi negatif, jadi ketika seseorang bilang A, dia akan terus patuh dan dia akan menjalankan itu. Dari kasus ini kita lihat yang banyak beredar itu kan pelaku ini
disebut ada gangguan mental, bahkan gangguan jiwa yang sudah 4 tahun. Di sini kita coba menelusuri itu juga dari dua sisi, dari logika dan dari sisi spiritual. Dari sisi spiritual yang seperti kita sebut tadi penjabarannya. Nah, dari sisi logika, kalau pelaku gila dan itu sudah 4 tahun, dia tidak mungkin aktif di media sosial, dan dia aktif berinteraksi di media sosial ya sebagai orang normal, bukan orang yang punya gangguan kejiwaan. Termasuk ketika seseorang mempunyai gangguan kejiwaan, dia tidak akan menusuk ataupun menuju satu target yang ingin dia tuju. Pasti itu random dan siapa aja pasti kena di sekeliling pelaku. Nah, kalau kita lihat ini, selain punya target, dan beliau punya target itu yang menurut beliau itu yang akan bisa mengangkat ataupun menjadi sorotan publik. Nah, makanya yang dia target itu orang ketika di atas mimbar, di atas ketika berpidato dan lain-lain. Nah, mengenai keterkaitannya dengan Syekh Ali Jaber, saya kira tidak tertuju pada sosok ulama ataupun ustadz tertentu, termasuk Ustadz Ali Jaber. Nah, mungkin kebetulan lokasi terdekat dari misi beliau itu ya ketika ada Ustadz Ali Jaber. Kalau Ustadz yang lain di situ berada di situ, yang mungkin yang kena ya Ustadz yang lain. Sekali lagi, kendali diri tetap ada pada diri sendiri. Makhluk apapun dari luar, termasuk khodam dan lainnya, hanya sebatas support. Besar kecil pengaruhnya, kuat lemah energinya, maupun tinggi rendah kedudukannya, semua bergantung pada apa yang diikutinya, yaitu manusia. Jika sahabat Kala menyukai konten ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, salam sahabat Kala.